Ini dah, ini oyster banyak banget. Ini kepiting ratusan ekor sini. Ya. Bau kan? Nggak. Nggak bau. Ya. Karena yang bikin bau ada ini. Ini dia punya yang bikin amis dan sebagainya. Lendirnya ikan, lendirnya kepiting. Ini yang disakit sama dia. Iya, jadi lendirnya. Makanya yang bikin bau itu kan coba kalau kita pegang kepiting atau ikan, ya. Terus nempel tangan kita, kan agak kayak lendir tuh. Itu udah cium, bau banget kan? Amis kan? Nah ini yang dipisahkan. Makanya that's why dengan sistem ini darahnya enak, nggak bau. Padahal biotanya lihat tuh, oyster lah, kepiting lah, itu kan semua bau-bau. Perjalanan kemana nih? Kita mau ke Aeroport, ke tempat vertical crab house yang kita barusan bangun, dan ini nanti yang paling besar di Indonesia. Yes, mantap. Kita mau ke tempatnya ini. Jadi guys, ikutin video ini, jangan di skip. Kalau nanti informasinya telat, karena ini adalah vertical crab terbesar di Indonesia loh. Ini yang paling besar, paling mewah yang kita bangun nih. Untuk prosesnya aja kita bisa perlu waktu sampai 3 bulan tuh bangunnya, belum termasuk gudang dan lain-lainnya. Bunyinya adalah kita bicara mengenai rumah vertical crab house ya. Ini adalah vertical crab house yang terbesar yang kita bangun, dan kita boleh klaim terbesar di Indonesia karena di sini kita bangun sebanyak 6.000 unit yang terdiri dari 2 macam box ya, ada box kecil sama box besar. Market kita adalah untuk melayani lokal ya, jadi segmen awalnya adalah melayani lokal supaya lokal bisa terpenuhi stoknya juga dengan kualitas yang baik. Di sini nanti ada pengemukan untuk produksi soka juga, mungkin kemungkinan akan pembesaran juga dengan jumlah yang banyak itu. Nah ini kita lagi jalan nih guys. Ini perjalanannya di Jakarta, habis dari Surabaya kemudian kita ke Jakarta ke daerah Tangerang. Ya bisa di sini gimana? Ini lokasinya di samping bandara ya. Yoi. Dekat sama bandara. Soekarno-Hatta ya? Soekarno-Hatta, Jakarta. Untuk memudahkan seluruh akses baik penjualan maupun pembelian barang. Karena dalam industri kepiting itu paling penting adalah bagaimana menghemat perjalanan semaksimal mungkin sehingga kepiting nggak sampai loyo, nggak sampai lemes gitu loh. Soalnya kalau sudah kepiting loyo, lemes, terus akhirnya buntut-buntutnya kematian tinggi gitu loh. Nah untuk itu ya menekan itu semua, meminimalkan itu ya kita perlu cari lokasinya dekat dengan airport. Sampai dah kita guys di pergudangan Aeropolis. Juga di sini ada apartemennya juga sih. Nah, kelihatan deh di sini ada tulisannya Aeropolis ya. Oke. Lokasinya nyaman banget sih. Strategis juga ya. Strategis, jadi buat tinggal juga enak juga. Kok malah jadi jual rumah sih? Tapi memang enak gitu loh. Jadi ada apartemennya juga, di belakang apartemennya ada pergudangan yang sangat modern banget ya. Jadi untuk pebisnis muda cocok banget gitu loh. Apartemen Luas juga ya. luas banget sih. Luas banget. Memang bangunnya nggak tinggi ya, karena mungkin daerah airport itu kan nggak boleh bangunan terlalu tinggi ya. Iya. Jadi ada tinggi, ada batasan tinggi lah.
Harusnya begitu sih aturannya. Makanya apartemen sini nggak ada yang tinggi-tinggi gitu. Ini untuk pergudangannya juga luas banget ya. Pergudangannya, masuk ke pergudangannya memang belum terlalu ramai, tapi aksesnya bagus banget, jalannya enak, bersih. Oke deh. Ini sebelah kanan. Oh ini ya. Ini ada kelihatan tuh. Oke. Kita sampai, sekarang kita turun ya. Oke guys, sekarang kita sampai di tempat lokasi di mana kita akan melihat vertical crab house yang terbesar di Indonesia. Oke, kita masuk ya. Oke guys, kita udah sampai di tempatnya. Kita udah janjian nih sama yang ibaratnya jaga di sini, namanya Pak Oki. Kita langsung masuk ketemu orangnya ya. Tadi kita udah kontak-kontak, udah janjian. Ayo guys. Halo Pak Oki. Akhirnya nyampe juga di sini Ya, thank you udah ditemui. Ini Pak Oki. Ya. Ini Pak Kepala Tony. bosnya di sini. Wah, kepala bos ya, tapi kepalanya botak. Oke, Pak Tony silakan masuk. Ya. Mungkin sebelum kita ke belakang bisa ngobrol dulu ya. Oke, ini ruangannya agak gelap-gelapan di sini. Ya, waduh. Oke, ini kantor Pak Oki, kantor yang bersih, yang dingin, waduh enak banget. Kalau buat negotiation, buat ngomong-ngomong, ini tempatnya tepat. Makanya dirancang gini Pak ya, supaya kalau mau cari order enak ya, bisa besar. Iya, tahu sendiri lah. Jadi harus Didinginkan dulu sebelum keluar. Tadi saya dari luar, begitu masuk dalam sini langsung iya, langsung pikiran tuh plong semua gitu. Next saya kasih di sini untuk kasur ya Pak. Waduh, jangan tidur ya. Tapi niatnya nanti gue malah tidur. Ya. Oke. Mungkin gini Pak, yang saya pingin, saya kan yang pasang ini. Tapi sebelum waktu saya pasang, saya kan ingat waktu itu Pak Oki sempat menjalankan dengan sistem akuarium model lama, yang biasa gitu. Boleh nggak Pak ceritain dulu waktu pengalaman tuh pakai sistem yang biasa tuh? Sebetulnya ya sistem ini yang memang banyak orang pakai ya sebelumnya. Jadi orang cuma datengin kepiting dari daerah, di stok sebentar, setelah disortir segala macam, yaitu kategori yang memang sudah super atau udah gemuk bisa dijual. Yang yang tidak gemuk atau yang masih kurus, semuanya itu kan jadi problem sebetulnya Pak. Nah inilah solusinya untuk Crabbox. Yang pertama itu ya. Yang kedua ya memang daya tampung semakin besar untuk saat ini ya. Meskipun memang itu dimana kita mau kasih berapa kan. Betul. Tapi setidaknya ini bisa menyelamatkan kepiting kurus ya. Gitu. Kasihan. Jadi piring-piring kurus yang selama ini ibaratnya disia-siakan. Kalau dijual juga murah gitu ya. Karena laku. Karena nggak laku juga. Kalaupun laku kadang setengah dipaksain ya. Karena restoran juga sebenarnya nggak mau ya. Mau gimana makan sangan doang. Iya benar-benar bisa. Nah tapi setelah dengan Crab House ini gimana Pak? Ini kayak baru mulai. Mungkin ada struggle juga awalnya. Banyak sekali karena kan istilahnya saya pribadi memang baru juga dengan sistem seperti ini. Ya setelah kenal Pak Tony lah, saya baru mengenal yang namanya vertical Crab House kan. Nah setelah itu ya udah kita juga ambil karyawan karena memang juga semuanya sama sekali semuanya pengalamannya nol. Iya. Ya baru, terus kita juga baru, semuanya baru, ya setidaknya terus setiap hari ngerepotin Pak Tony nanya siapa. Sebelumnya pasti ada aja kesalahan. Ada. Tapi ya sekarang itu baru kita berjalan tuh belum 1 bulan sih sebetulnya. Yes. Belum 1 bulan tapi ya sudah terlihat progres yang lebih baik dalam Oke. Istilahnya mungkin ke depan tuh masih ada problem. Hanya saja kita sekarang minimal sudah tahu. Sudah ngerti. Ya dari satu masalah kan akhirnya ngerti ini, atasin yang gini. Betul ya. Intinya ini sangat membantu lah. Karena kita konsistensi stok karena kan jujur ya. Kalau kita ini memang berjalan atau supply itu ke resto-resto yang cukup besar. Ya. Artinya apa? Kita punya komitmen ke mereka secara stok. Nah sekarang dengan saya hanya punya daya tampung yang nggak begitu banyak. Yang pertama, yang kedua istilahnya saya tidak bisa mengkategorikan permintaan pasar. Contoh, kalau resto itu kan paling senang Pak. Saya besok mintanya size ini. Iya. Sekian banyak gitu kan. Iya. Kalau saya sekarang hanya ngandelin yang datang dari daerah, oke, kirim sekian datang di sini pas dicek nggak ada size tertentu. Iya. Yang soalnya kiriman kadang ancak juga Pak ya. Kita maklumin karena memang istilahnya mereka tangkapan alam Pak. Betul. Nggak dicetak sama pabrik ya. Betul.
satu solusi. Hanya memang untuk di awal mungkin kita sedikit harus istilahnya menstabilisasi siklus panennya dulu. Siklus panen. Nanti mungkin bisa kita atur, bukan mungkin, pasti kita bisa atur. Contoh size dari terkecil sampai terbesar. Oke. Nah, jadi itu bisa kita kasih istilahnya komitmen dan jaminan buat para customer kita agar mereka tenang, Pak. Sekarang ada di menu kepiting super besar 1 kilo. Besok diminta kagak ada. Iya. Itu yang pertama, keuntungan bagi customer kita bisa jamin. Yang kedua, dari sisi harga, Pak. Dari sisi harga ini kan kepiting hampir sama lah, semua yang produk-produk lobster kepiting fluktuatifnya tinggi. Betul. Nah, dengan kita punya seperti ini, kita tidak istilahnya aji mumpung. Pasti senangnya, kita sikat harganya tinggi gitu. Ya. Kalau sekarang kita justru next ya Pak, kalau memang ini siklus sudah sangat berjalan, akan saya keep beberapa customer yang memang loyal. Nah, dan kita kasih jaminan ke mereka di saat mau seasonal atau non seasonal ya harga stabil. Kecuali ya mungkin naik dikit nggak apa-apa. Iya, Itu kan wajar. Karena memang juga lumayan naik juga. Karena kayak misalnya itu kan tadi Desember ya. Iya. Desember itu sudah mau Natal, tahun baru, udah pasti harga pasti melonjak semua. Betul. Karena banyak event-event yang membutuhkan kepiting lebih banyak. Jadi mungkin produksi sih tetap. Jadi masalah permintaan jadi lebih tinggi. Nah, sekarang permintaan tinggi. Kepiting sebesar apapun, STI kurus, cacat segala macam dicari. Betul kan? Lagi begini cari. Saya ngetes aja nih, baru bermain seperti ini. Anggaplah resto permintaan ke saya naikkan 2 kali aja tidak keberatan. Harga ngikut katanya. Iya. Tapi kalau saya pribadi next, kalau memang siklus sudah berjalan, saya nggak mau seperti itu, Pak. Okay. Makanya kalau customer yang saya nanti akan coba treat ini, yang loyal, yaitu yang akan tetap saya jaga. Berarti makanya harus jadi customer yang loyal. Kalau nggak loyal, nanti kalau pengen kepitingnya nggak putus-putus, cari saya. Ya. Dan nanti harga nggak akan kita istilahnya, karena ini Desember ya, mohon maaf saya naikkan 2 kali lipat, nggak bisa. Iya. Karena kalian misalkan customer kita yang sudah loyal, anggap langganan utama. Udah ibaratnya walaupun barang banyak ambil, barang susah ambil, barang banyak tetap ambil. Jangan istilahnya pas susah barang nyari saya, nggak ada barang pas banyak barang lupain saya. Itu paling sebel tuh Pak. Iya. Dan itu sih kejadian nih. Betul. Karena banyak restoran nggak loyal ya. Ibaratnya pokoknya mungkin cari murah lah. Di mana murah dia berada gitu. Nah, kalau gitu. Tapi hati-hati kalau kita sudah punya tripod. Iya. Kita bisa balas dendam. Serem banget ini. Bercanda maksudnya. Ya. Tapi intinya oke. Benar sekarang. Gitu. Sekarang kan lucu juga kalau mereka pas barang banyak gitu kan, lupain kita. Iya. Selingkuh sering lain ya. Pas butuhnya cari kita. Kan nggak lucu kan. Sama aja kayak hubungan kan. Saya pas lu butuhnya aja sama saya. Terus di saat barang banyak lu selingkuh. Iya. Masih soal Pak? Kan gitu ya. Terus yang paling nyebelin lagi waktu minta barang, minta paling murah lagi. Paling murah, sortirnya kurang ajar. Bener kan? Ya tapi kan kita dari sini sudah sortir udah diperbaiki. Kalau dengan ketika Travelers kita berharap sih kita bisa lebih jujur dari konsumen. Jujur, sangat jujur. Jadi kalau memang padat kita mau padat. Iya. Kalau memang kurang padat kita ngomong ini masih belum terlalu padat loh. Nah, mau nggak? Iya. Jadi itu yang bagusnya kalau dengan ketika Travelers kan dibandingkan dengan cara tradisional yang pokoknya asal datang kita cepatan jual daripada mati. Awas jadinya. Itu bikin rusak harga juga sih Pak. Iya, yakin saya. Karena ya namanya ini barang alami, di dalam juga banyak sebetulnya. Hanya kan memang secara size, quantity dan lain sebagainya nggak bisa diatur. Nah yang jelas sih kalau sekarang kita pengennya memang yang kita keluarin itu yang sudah super padat. Ya, paling itu harga paling bagus. Bagus bener kan? Iya. Nah ya cuman ya inilah coba ya mumpung ada di channelnya Pak Tony. Kan banyak resto dong. Oh iya gitu ya. Pasti. Ini jadi curhat dong. Ya tolong pengertiannya buat para resto itu ya maksudnya gini loh. Kita tuh kan harus sama-sama untung kalau kerja, sama-sama enak. Betul. Kalau resto itu sebenarnya enak banget sih, tinggal kita kepiting hidup, datang ke sana udah selesai gitu ya. Betul. Kalau kita juga istilahnya tinggal telepon barang, meskipun banyak resiko kematian, oke, hanya sudah enak juga. Iya. Tapi bayangin Pak yang nangkapnya, ya. Mungkin tengah malam dia nyebar jaring segala macam, hujan badai, Pak. Ada yang beberapa cerita kena makan buaya lah segala macam. Banyak banget cerita di awal kan, iya. banyak. Nah jadi tolonglah hargai. Iya. Maksudnya jangan sampai
sampai terlalu menekan ke supplier ke kita. Iya, iya. Kalau kalian menekan ke kita, saya pun menekan ke nelayan. Betul. Jadi kalau pengertiannya ya Pak ya, Betul. apalagi kalian kan dimasak ya tahulah harganya itu bisa berkali-kali lipat dari kita. Kita Iya, cuma iya. dapat 10-20 ribu, Pak. Betul. Kematiannya banyak. Datang ke sana di reject. Betul. Habis di reject Pak, mati yang 1 kali 24 jam masih dihitung. Aduh. Kopong dibalikin nggak ada barang juga. Ya itu langsung. Tolong ya pengertiannya ya. Kita sama-sama enak guys. Ya, tapi memang kalau memang sudah bisa terjadi gini, restoran juga kadang-kadang susah karena banyak pemain-pemain yang lama tuh Pak, yang mereka pokoknya datangin satu box terus cepet-cepetan jual, dicampurin kopong, dicampurin padat. Jadi sebenarnya ya sebelum eranya Red House ini kan juga memang ibaratnya restoran juga kadang dikerjain. Betul kan? Dikerjain sama yang ini, yang pengambil tapi yang udah cuma main dikit aja. Terus jual murah-murahan. Aduh, susah dah. Tapi kalau dengan Red House ini kita berharap gini Pak. Sehingga kepiting-kepiting yang jelek ini kita bisa simpen. Kita jual juga nggak ada harga juga nggak ada artinya. Mending kita simpen, terus kita bisa jual dengan kualitas yang bagus. Dan kita juga dengan Red House ini, pengalaman saya Pak di Surabaya, kita nggak terlalu bingung dengan keadaan misal harga lagi banding-bandingan. Yaudah, lu mau banding aja. Kita simpan aja dulu. Itu kelebihannya. Iya kelebihan. Tapi begitu harga bagus, ya bukan salah kita mau jual harga bagus, tapi kemarin waktu harga banyak, lu banting-banting, kita nggak mau main lah. Jadi kita main aja pas bagus. Bukan salah kita juga. Ya. Marketnya untuk kita. Tapi kita punya keunggulan sendiri ya. Iya. Serius saya. Ya, ini jadi sangat menarik banget. Pak, kalau ini boleh sedikit nih. Sebenarnya agak ini sih agak maksudnya rahasia perusahaan nih. Ya. Ini baru jalan nih. Baru jalan. Perebutan sudah berapa? Boleh nggak sedikit kasih bocoran? Jadi biar bingung saya. Kalau ditanya gitu saya bingung. Sedikit bocoran aja Pak. Biar teman-teman itu ngerti bahwa bisnis kepiting ini besar banget gitu. Atau mungkin apa yang bisa membuat Bapak yang excited selama bermain kepiting ini? Yang membuat excited apa Pak? Ini yang membuat excited itu yang pertama kepiting ini apa ya disukai banyak orang itu aja. Yang kedua memang secara populasi ini banyak Pak. Di Indonesia ini banyak. Di semua laut banyak. Tapi ya tinggal bagaimana sekarang kita ada yang menangkap atau enggak kan? Betul. Yang jelas pokoknya keuntungannya menggiurkan. Meskipun resikonya juga menggiurkan. Ya, sama. Makanya ya itu yang tapi dengan reposit itu sudah kita berusaha untuk meminimalkan banget ya. Itu salah satu cara memang dengan permintaan yang banyak, harga yang fluktuatif. Problemnya cuma satu, gimana kita bisa menahan dia hidup lebih lama dan yang kualitas jelek jadi bagus itu kan? Iya. Ini solusi yang ditawarkan Pak Tony. Gilanya kalau diganggu mohon maaf. Kalau memang masih ada masalah apa kan pasti dalam perjalanan itu masalah juga baik. Kita pun sampai hari itu terus develop ya Pak ya. Karena semua sistem itu masih ada kekurangannya juga, kita akui juga. Tapi dari situ kita belajar juga kekurangannya apa dan terus develop. Sehingga sampai hari ini saya bersyukur banyak dipercaya perusahaan-perusahaan gede untuk bangun yang dalam jumlah besar. Karena kita benar-benar maintenance-nya ini semaksimal mungkin. Dan saya juga bukan hanya sebenarnya kayak jual sistem aja. Saya juga memang pelaku usaha juga. Jadi kita ngerti lah dari hilir sampai hulu ini gimana jalurnya. Jadi benar-benar kita bisa ngerasain. Tinggal satu sih, mungkin next saya pengen benar-benar eksperimen aja di sini dengan box yang sudah ada. Nanti kalau memang sistemnya ini sudah 100% jalan ya Pak. Saya pengen nyobain yang dari kecil itu loh Pak. Kabret gitu. Pengen coba. Ya, itu sih bisa. Cuma soalnya sedih Pak saya, sumpah sedih saya melihat yang baby kepiting itu ya. Terus sekarang jadi siapa? Otomatis ini jadi salah satu problem. Iya benar. Mungkin kenapa? Saya juga nggak menyalahkan yang penjual ini kenapa? Karena memang si kepiting kecil ini banyak banget. Si nelayan ketakat terus tuh. Bingung mau diapain? Dibikin lah mungkin beberapa produk yang siap saji. Betul. Tapi kalau next memang kita bisa coba kembangkan itu dibesarkan. Secara harga juga lebih bagus ya. Betul. Dan yang jelas kita memanjangkan lah populasi ini supaya tidak cepat punah. Ya kalau punah sih nggak sampai sih, karena tapi berkurang banyak. Memang karena kepiting ini juga dianugerahi atau mampu untuk memproduksi dalam jumlah banyak. Iya. Tapi yang diimbangi sama pengambilan juga terlalu berlebihan juga bahaya juga sih. Kalau itu keren banget, habis yang gede Pak. Iya benar. Yang jadi masalah cuma ini Pak, kalau diambil terus, yang gede kita susah nyari. Iya. Gitu loh. Ya sekarang udah kebuktian di Pulau Jawa, mana ada gede, susah banget sebenarnya. Maklum, pada Jawa konsumtif, banyak penangkap,
dan habitatnya mereka juga tambah lama tambah habis buat penduduk kan, yang dulu hasil kepiting hilang. Oke ya, sekarang jadi saya hostnya nih. Sekarang kita mau jalan ke belakang, kita lihat ya hasil karyanya Pak Tony. Ini yang terbanyak menurut Pak Tony. Baru ini ya. Ini yang mungkin besok kita ada. boleh klaim terbesar di Indonesia, karena di Indonesia saat ini belum ada sih yang lebih dari 6.000. Justru ini kedepannya siapa yang bisa make record lagi ya? Iya loh. Kita kan ada rencana Ya, tapi saya sudah pernah ngomong gini loh, di Indonesia ini ya 1 juta trap house tuh itu belum cukup. Karena gini, sekarang bayangkan kalau 1 juta trap house, orang hatchery, ternak bikin pembibitan sekali brodol itu 2 juta. Anggap aja yang survival 50%, 1 juta. Kalau saya bikin hatchery besok, saya punya bibit 1 juta, terus yang mau makan siapa? Iya benar. Jadi masih butuh banyak banget. Oke, Kalau bisa ini kita fotokopi. fotokopi. Sip. Ayo. Silakan Pak. Thank you. Kita lihat dulu pen box. Lalu punya pintu. Nah, inilah vertical trap house terbesar Hasil karyanya Pak Indonesia. Tony. Ya. Belum besar-besar amat sih, masih besar yang jagainnya ini ya. Oke, jadi ini kita di sini Oke, dijelaskan nih. dibuatin sama Pak Tony itu total ya, besar dan kecil ya kurang lebih sekitar 6.000 box di sini yang ada. Dan ini benar kata Pak Tony masih sangat kurang. 1 juta aja masih kurang. Apalagi ini baru 6.000. Betul. Tapi ya itu semuanya butuh proses ya. Jadi kalau untuk aktivitas anak-anak di sini semua SOP-nya itu Pak Tony yang kasih saran juga ke saya, dan ya sekarang tinggal penjelasan. Gitu ya? Saya akan nanya ke Bapak ini kenapa harus kayak gini, Oke, kenapa? oke. Oke, kita mulai dari box kecil dulu ya. Nah, ini sekaligus saya mau istilahnya mengabadikan supaya kalau saya lupa ada videonya. Videonya. Oke. Jadi gini, kita rancang di sini area sini ada box kecil ukuran 20 ya. 20 kita bikin berapa line ya? 1, 2, Ada 6 line. 6 line ya. Iya. Satu line ini isinya 320 unit. Jadi kalikan 6. Di sini untuk nampung kepiting mulai ukuran 100 mulai ya, kita mau di bawah 400 gram. 400. Tapi kalau pakai 400 ya sempit juga ya Pak ya. Jadi idealnya 350 gitu. Kalau 400 sudah masuk ke Sebetulnya nggak sempit, tapi pada saat dia mau Mau keluarin, voting ya, gitu, Pak, ya. itu kan bahaya lah. ya, kepitingnya ada Buat yang kecil-kecil nih. Oke. Ya. Nah, sekarang kita ke line berikutnya. Line yang berikutnya ini adalah line besar, ukuran 40. Ini ukuran 40. Ini terdiri dari 2 line. Satu set ini isinya 80. Sorry, Oh, iya. set 80. Satu modul itu bolak-balik. Berarti 160. Satu modul itu. Satu modul Kan saya nggak tahu, guys. Bahasanya begitu. Jadi satu set, satu modul. Jadi bolak-balik. Ini ada berapa ya? 10 tambah sana 4. Ya kurang lebih sekitar let's say 3 ribuan ya, 3 ribuan lebih. Pokoknya total hampir 6 ribuan. Ya. Ini planningnya untuk penampungan jadi yang penting sudah gemuk, mereka nampung untuk stok. Kalau misalnya pas ketika susah, tetap ada. Atau yang paling penting ada buat STI. Nah, Iya. kalau masalah posisi dan sebagainya, saya kembalikan ke Pak Oki karena dia yang mengatur dong. Iya. Nah, gimana Pak ini pengaturannya? Kalau kayak gitu, saya menghilang dulu sebentar ya. Saya sedikit jelasin kenapa kita di sini kok pakai kayu gitu ya kayak gini. Jadi kemarin itu sebenarnya kita cuma pakai talang biasa aja. Tapi memang karena ini kan kapasitas cukup lumayan besar dan pasti banyak orang lalu lalang karena karyawan juga pasti lumayan banyak. Takutnya keinjek atau apa, akhirnya Pak Tony bikinkan kita satu saluran. Karena juga pertimbangannya waktu itu kan karena ini konstruksi bangunan ini cocoran. Iya. Di bawah ini besi semua. Jadi kalau kita mau gali motong itu besar, effortnya lebih besar Iya. banget. Jadi kita bikinnya akhirnya model selokan tinggi. Dan akhirnya secara estetik jadi lebih bagus. Lebih bagus juga. Gitu. Jadi kayak di resto. Ada jembatan gitu. Iya, jembatan. Jadi kalau mau tahu jembatan di sini ya. Nah, ini saya jelasin
Jadi kita memang kita bagi 3 line ya, line 1, line 2, line 3. Line 1 ini kita isinya 10 modul. Satu modul tuh tadi sudah jelaskan sebanyak 160 box ya. Jadi ini ada 10 sekitar 1.600 ya. Dan line 2 pun sama. Jadi ini jumlahnya sekitar 3.000 berapa tuh? 3.200. 3.200 ya. Dan line yang paling ujung sana itu memang di mix ya. Ada 6 modul untuk line box kecil dan 4 modulnya sisanya yang besar. Sebetulnya ya kita mix aja karena biar banyak variasi untuk stok kepiting kita di sini ya. Kita jalan lagi ke belakang, Pak Tony. Silakan Pak. Nah, ini salah satu kegiatan yang diwajibkan sama Pak Tony ya. Karena memang waktu bersih itu kan harus tiba-tiba. Karena kepiting itu dia kalau siang gini kan dia tidur. Ya. Kita bersihin. Nanti malam dia waktunya makan. Meskipun terganggu dia ya siang itu ya. Sebenarnya ya semua namanya di berjula terganggu, tapi kan cuma berapa lama sih? Makanya banyak banget anak-anak itu kecapit kalau siang. Gitu ya. Ya diganggu mereka tidurnya. Ini dibersihkan ya Pak. Ini pembersihan. Sip. Jangan GR ya, Don. Terus. Oke, ini saya yang pengen tahu dari Pak Tony ya. Jadi kan SOP ini tuh diberikan sama Pak Tony kan. Kalau saya mungkin ya udah jalanin SOP aja. Ini kenapa harus dibersihkan seperti itu apa? Karena gini, kita ini berbicara mengenai produk yang dikonsumsi. Ya. Nah kita kan bikin, dan saya selalu suka dengan segala sesuatu bersih, rapi. Jadi kenapa harus dibersihkan? Supaya kan pas saya sisa makanan, kalau misalnya tiba-tiba kotoran dari itu juga bisa disedot gitu. Cuma kan kadang-kadang sisa dari potongan ikan, tulang, atau mungkin kerang, kan nggak mungkin disedot kan, itu mesti diambil. Selain itu juga fungsinya apa? Dengan dikontrolnya rutin seperti ini, kita tahu dong, kan kita nggak tahu juga sewaktu kepiting ada yang mati. Betul. Kalau terus mati nggak diambil dalam waktu yang cukup lama, akan mengganggu sistem dari air. Jadi ini salah satu SOP ini tujuannya ya untuk menjaga kebersihan. Juga untuk yaitu Ngecek kondisi kepiting ya, ya. kondisi Kepiting karena kalau satu mati takutnya jadi masalah. Keluarin Itu harus cepat dikeluarin. Harus cepat. Biasanya kalau sampai mati lebih dari 12 jam, itu sudah mulai kayak itu mulai berlendir. Nah, itu sudah mulai Sempat saya nemuin ya, mungkin karena ini di awal-awal banget, anak-anak juga belum tahu segala macam, jadi SOP juga belum saya keluarin. Itu saya nemuin satu kepiting ya, itu sampai kayak agar-agar. Iya, lendir gitu. Itu pasti lebih dari 2 hari itu kalau belum agar-agar gitu. Jadi itu bahaya. Dan saya baru tahu bisa dibuat agar-agar guys. Enggak, itu cairan tubuh dia keluar. Oh gitu ya? Iya, cairan tubuh dia keluar. Ke belakang ya, Ini kita lihat area untuk penampungannya gitu Pak, ya. Kalian lihat tim yang sudah kerja lah ya sekarang. Ini kalau mau lihat sudah mulai aktivitas mulai terisi Pak ya. Mulai terisi. Ini kapasitas sudah terisi hampir berapa persen Pak? Ini belum banyak Pak, baru sekitar 30%. Ya, oke. Nah, gue ngobrolnya di mana? Agak kering. Wah, Pak Oki, ini sampai apa aja taruh sini? Macam-macam. Ya inilah. Jadi memang kebetulan ya. Kita kebetulan dibuatin bak kita sama ini. Nah, ini tujuannya sih buat penampungan sementara tuh. Iya. Enggak, memang ini kan bak pembuangan dari semua krepot ya. Tapi ya itu pembuangan krepot itu enggak sejauh yang kita tahu ya. Sudah bersih. Nah, dari sini kan berarti bagi operasi yang memang ada di dalam. Tapi di sini ya saya manfaatkan daripada kita juga ini bisa dibuat bak aja. Kita namanya taruh oyster ya, mungkin kalau kepiting memang yang baru datang semua ya kita buat di biar aja. Wah, enak ini Pak. Apa nih? Kita makan ini. Ayo kita makan oyster ya. Ya, itu. Ini saya akan bahas sedikit tentang skimmer ya. Jadi kita yang skimmer ini kapasitas 30 ton air. Jadi satu skimmer ini 12 ton air, 15 ton air. Nah, kalau misalnya kapasitas jalan masih sama, jalan masih jalan semua, masih jalan. Dan orang sebenarnya di skimmer ini akan dua yang kalau ini awal kita kunci Pak, nggak bisa. Memang butuh budaya kota khususnya di bawah. Dan dia tahu apa? Nggak berfungsi. Dia hanya berfungsi di air laut. Jadi dia mengeluarkan amoniak yang tercampur dalam air. Dengan sistem
sistem mekanisme kayak mau kapas lah, mau jobang, nggak bisa. Beda lagi. Ya, semuanya penting banget. Kalau Bapak tahu suka pakai ini ya, mungkin tahu Ibu dan bisa suatu tahu ya. Ini dah, ini oyster banyak banget. Ini kepiting ratusan ekor sini. Ya. Bau nggak? Nggak bau. Ya. Karena yang bikin bau ada ini. Ini dia punya yang bikin amis dan sebagainya. Lendirnya ikan, lendirnya kepiting. Ini yang disari sama dia. Iya, itu lendirnya. Makanya yang bikin bau itu kan coba kalau kita pegang kepiting atau ikan, ya. Terus nempel tangan kita, kan agak kayak lendir tuh. Itu kalau dicium, bau banget kan, amis kan. Nah ini yang dipisahkan. Makanya that's why dengan sistem ini darahnya enak, nggak bau. Padahal biotanya lihat tuh, oyster lah, kepiting lah, itu kan semua bau-bau semua. Dan memang saya harus kasih besar. Memang ini skipper kita rancang khusus dengan kapasitas yang memang memadai karena kita ingin apa yang ada di sini itu memang bisa berjalan dengan maksimal tanpa banyak kendala ini. Oke, kita mungkin sedikit filter ya. Oke, boleh. Ya. Kita lanjut ke filter dulu ya, guys. Oke guys, kita akan bersambung di video selanjutnya karena video ini panjang banget. Jadi kita membahas yang topik kedua adalah mengenai filter, dan kita akan mencoba dari hasil pembentukan kepiting di sistem ini seperti apa. Jadi jangan lupa ya guys, ditonton video selanjutnya yang lebih seru. Behind the scenes. Bye. Siap banget diam gue. Untuk informasi dan pemesanan Vertical Crab House bisa menghubungi di 0853 2290 0070. Anda juga bisa menghubungi kami untuk menanyakan lebih lanjut mengenai cara pemasangan, prosedur pemasangan, dan juga konsultasi untuk tempat pemasangan.